Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita di rumah Tuhan yang bersukacita lambaikan tangannya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau lihat kiri kanan depan belakang yang katakan selamat pagi. Kita semua yakin dan percaya bahwa kita hadir di rumah Tuhan untuk memuliakan Allah kita yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita mulai ibadah ini dengan doa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini berasal dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini kalau kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami datang untuk memuji Engkau, menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami hadir sebagai murid-murid-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap buat melakukan yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini. Dan kami mau Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui apapun yang kami lakukan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan mereka Tuhan di tempat ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun untuk kami bersuka cita bersama memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom sekali lagi, selamat pagi. Rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini, amin. Bersyukur sekali kita bisa ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan saudara seiman kita. Mari kita mau tinggikan Tuhan, kita mau puji, kita mau sembah Tuhan. Karena dia Allah yang luar biasa, dia Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta dengan kita. Mari saya mau ajak buat kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, kita mau angkat tangan yuk, satu ke atas. Amin. Mari kita mau mengucap syukur karena kasih setia Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita, amin.
dahsyat. Amin saudara. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Come on. Kami bersyukur Tuhan, berkat dan kasih setia-Mu selalu ada untuk kami. Amin. Sama-sama kita katakan, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kedua tangan di atas kepala yuk. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati boleh katakan haleluya. Sama-sama katakan, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan-Mu Tuhan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, mana tangannya? Ayo kita sama-sama. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, berkat Tuhan tercurah untuk kami. Sebab Allah kita Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara di hidup kita. Amin. Dengan iman kita katakan Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Dengan semangat kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Kita diberkati karena Allah. Ada Allah yang sanggup untuk memberkati kita. Amin. Amin. Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Dia tahu apa yang paling baik, rencana yang terbaik Dia berikan dalam hidup kita. Amin. Yang kita lakukan adalah kita mau percayakan hidup kita sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mau bersyukur karena kita percaya Allah kita gak akan pernah tinggalin kita. Kasih setianya ada selalu dalam hidup kita. Amin. Come on.
kami tahu sudah banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Karena kami tahu Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Dan Allah yang sama yang memegang tangan kami Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama nyanyikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur Tuhan. bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Bersyukur
bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Buat rencanamu, buat rancanganmu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu itu yang terbaik buat hidup kami. Ajar kami untuk kami punya hati yang percaya sama Engkau Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu serahkan kehidupan kami setiap harinya sama Engkau Tuhan. Karena kami tahu gak ada satu lembah kelamku yang kami gak lewatin tanpa Engkau Tuhan. Kau akan selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu semua pujian penyembahan kami itu menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Pernahkah saudara bertanya mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman? Bagaimanakah ajaran Alkitab mengenai hal ini? Mari temukan jawabannya dalam Biblical Night melalui seri pengajaran tentang akhir zaman atau eskatologi yang akan dibagi dalam 4 sesi pertemuan. Tanggal 19 Januari 2023, Introduction dengan pokok pembahasan eskatologi global dan individu. Tanggal 16 Februari 2023 dengan pokok pembahasan Second Coming, kedatangan Tuhan. Tanggal 16 Maret 2023 dengan pokok pembahasan Final Judgment atau penghakiman akhir. Dan tanggal 20 April 2023 dengan pokok pembahasan New Heaven and Earth, langit dan bumi yang baru. Semua pertemuan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Jangan lewatkan setiap serinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan yang bersukacita lambaikan tangannya dong. Amin. Izinkan saya kembali mengucapkan selamat tahun yang baru pada Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita yakin penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022 adalah penyertaan yang luar biasa. Amin. Dan ketika kita memasuki tahun yang baru, penyertaan Tuhan yang sama akan kita dapati, akan kita alami. Karena itu tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi setiap tantangan. Karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Ada amin? Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk penyertaan Kau yang luar biasa Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang terbatas menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Dan jadikan hati jemaat-Mu Tuhan tanah yang gembur yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Bertumbuh besar dan menjadi berkat bagi lingkungan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tahun 2023 ini Gereja Rehoboth mendedikasikan tahun ini sebagai tahun keluarga. Karena tema besar kita adalah keluarga Allah yang luar biasa. Ketika kita bilang kita adalah keluarga Allah yang luar biasa, kita dengan jelas mendeklarasikan bahwa di atas keluarga Gereja Rehoboth ini Allah yang berkuasa. Ada amin? Di tengah, di atas keluarga Gereja Rehoboth yang kita cintai ini, kita mengakui bahwa Tuhan berotoritas penuh atas gerejanya. Ada amin? Tuhan berotoritas penuh atas setiap keluarga di tempat ini, setiap individu di tempat ini, dan Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Kalau minggu kemarin ketika Bapak Gembala menyampaikan visi tahun 2023, kita telah banyak diajar apa yang terjadi dalam keluarga Kristen di tempat ini. Dalam keluarga Allah di tempat ini terjadi perubahan hidup. Bagaimana kita bisa memberikan kasih kita bukan hanya melalui ucapan kita tetapi melalui perbuatan kita.
Bagaimana kita bisa mengimpartasikan kasih Kristus kepada sesama kita. Dan kita percaya kasih adalah dasar yang teguh bagi kita sebagai orang-orang yang percaya untuk melakukan, untuk menjalani kehidupan kita. Ada amin? Dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, ketika kita sudah mengalami perubahan hidup, Kristus telah masuk dalam kehidupan kita, maka kasih Kristuslah yang kita impartasikan dimanapun kita berada. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar lagi nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga Allah. Saya beri judul sharing firman Tuhan pada pagi hari ini adalah respect and honor. Respect and honor. Hormat dan rasa hormat. Karena dua hal ini sangat berkaitan satu sama lainnya. Ketika kita punya rasa hormat tetapi kita tidak melakukannya, maka rasa hormat kita tidak akan jadi apa-apa. Ketika kita bilang kita menghormati seseorang tetapi kita tidak melakukannya, kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyatakan bahwa kita menghormati orang tersebut, maka rasa hormat tidak akan jadi apa-apa. Bapak Ibu sekalian, saya teringat ketika tahun 2000 saya masuk ke Youth 1 dari Tunas Remaja pada saat itu. Ketika itu Pak David tadi yang bermain gitar adalah ketuanya. Visi dari kepengurusan Pak David pada saat itu adalah my church is my family. My church is my family. Gerejaku adalah keluargaku. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau terkadang kita menganggap bahwa gereja merupakan tempat kita untuk menunaikan kewajiban kita pada Tuhan. Ternyata nilai-nilai gereja jauh lebih daripada itu. Nilai gereja jauh daripada tempat di mana kita datang setiap hari Minggu selama 2 jam mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan dan perpuluhan. Nilai gereja jauh lebih dalam daripada itu. Gereja adalah keluarga. My church is my family. Saya meminjam sebuah quotes dari generasi Y, generasi Y, generasi yang baru di bawah generasi yang milenial. Dia katakan seperti ini, kukira kau rumah, ternyata kau hanya kos-kosan gitu ya. Kalian generasi Y yang ada di atas itu ngedengar quotes ini sambil patah hati mungkin ya, sambil minum teh, sambil di tengah hujan. Kukira engkau rumah, ternyata kau hanya kos-kosan gitu. Gereja merupakan rumah bagi orang-orang percaya. Gereja adalah rumah bagi Bapak Ibu dan saya. Karena beda besar Bapak Ibu sekalian, nilai yang terdapat di gereja dan di gereja sebagai rumah dan kos-kosan sebagai tempat tinggal. Dulu pas saya kuliah, banyak teman saya ngekos. Ketika ngekos, ada hak dan kewajiban. Haknya adalah dia mendapatkan kamar yang baik, dia mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang dia bayar untuk kamar kosnya setiap akhir bulan. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah setiap akhir bulan atau setiap tanggal yang disetujui, dia harus membayar uang kosnya. Ada hak dan kewajiban. Tetapi apa yang terjadi ketika ibu kosnya galak, bapak kosnya galak, dia bebas untuk keluar, cari tempat kos baru. Tetapi nilai yang ada di dalam rumah bukan seperti itu. Ada covenant di situ, ada keterikatan di situ, ada tanggung jawab di situ. Seorang anak kos wajib untuk membayar uang kos setiap bulannya. Tetapi seorang ayah bukan wajib untuk menafkahi anak-anaknya dan menjamin anak-anaknya mendapatkan masa depan yang cerah. Tapi seorang ayah bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya dan memastikan anak-anaknya mendapatkan masa depan yang cerah. Gak ada kewajiban bagi bapak kos untuk memikirkan anak kosnya itu bakal jadi apa di masa depan. Tetapi seorang ayah, seorang kepala keluarga
wajib menjamin seorang anak mendapatkan masa depan yang gilang gemilang. Itulah keluarga, itulah rumah. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita menganggap bahwa gereja adalah kewajiban kita. Sejak saya kecil, saya diwajibkan untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu, dimanapun saya berada. Literally dimanapun saya berada. Kalau kita lagi piknik satu keluarga, hari Sabtu papi saya pasti riweuhnya apa, cari gereja yang terdekat dari hotel saya. Untuk apa? Hari Minggunya kita datang untuk berbakti. Tetapi nilai gereja ternyata lebih daripada itu. Lebih dari keharusan untuk kita menunaikan kewajiban kita sama Tuhan. Gereja adalah rumah. Bagi saya gereja juga adalah sekolah karakter, di mana kita bisa melihat kiri kanan depan belakang kita sebagai keluarga. Kita bisa menerima karakter kiri kanan depan belakang kita. Kita bisa menerima mereka, kita bisa belajar menghadapi gesekan, kita bisa belajar menghadapi masalah. Itu adalah nilai rumah yang luar biasa. Di rumah ada tanggung jawab. Dan respect and honor merupakan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga Allah. Bilang kanan kiri depan belakangnya respect and honor. Kanan kiri depan belakangnya kapan? Respect and honor. Nah, pada siapa sih kita harus hormat dan menghormati? Yang pertama tentu saja pada sesama jemaat. Boleh lihat sekali lagi kiri kanan depan belakangnya. Pastikan kiri kanan depan belakangnya adalah orang yang Anda hormati, Anda kasihi, Anda hormati. Karena surga tidak melihat pendidikan kita Bapak Ibu sekalian. Surga tidak melihat berapa banyak deposito yang kita punya. Surga tidak melihat berapa banyak aset yang kita punya. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Karena itulah kita harus saling menghormati sesama tubuh Kristus. Dan ini akan dibahas di minggu keempat oleh Ibu Meli. Yang kedua, selain sesama jemaat, kita harus menghormati pemimpin rohani kita. Kita akan buka di sebuah ayat di Ibrani 13, ayat ke-17 sampai ke-18. Ibrani 13, ayat 17 sampai ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ibrani 13 ayat 17 sampai 18. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Amin. Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita baca di Ibrani 13 ayat 17 sampai 18, kita akan melihat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tidak hanya untuk jemaat, tidak hanya untuk orang yang dipimpin secara rohani, tetapi juga untuk para pemimpin rohani. Untuk para pemimpin rohani kita bisa melihat tanggung jawab kita itu apa sebagai pemimpin rohani. One leaders, ketua sel, ketua Sharon, ketua komisi harus mendengar ini. Bahwa kita harus berjaga-jaga atas jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan sama kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab sama jiwa-jiwa tersebut. Kita harus memastikan bahwa jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita mempunyai masa depan yang gilang gemilang. Dan kita juga harus melakukan segala pelayanan kita dengan sukacita. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai para pemimpin rohani. Dan sebagai orang yang dipimpin secara rohani, aturannya tegas, jelas. Kita harus mentaati dan kita harus tunduk kepada siapa Tuhan telah memberikan otoritas atas kehidupan kita. Kita harus menghormati orang-orang yang kepadanya lah Tuhan telah memberikan otoritas dan tanggung jawab atas kehidupan kita. Kita harus menaati, kita harus tunduk pada mereka yang Tuhan percayai atas kehidupan dan jiwa kita. Masalahnya adalah
kita harus tunduk sama seseorang yang sangat kita ketahui tidak sempurna. Semua yakin dan percaya bahwa tidak ada orang yang sempurna di depan di atas muka bumi ini, yang percaya? Lambaikan tangannya. Gak ada satupun orang yang sempurna di hadapan bumi ini. Termasuk pemimpin rohani kita. Resolusi saya di tahun 2023 adalah jadi orang yang lebih santai. Atasan saya di kantor langsung ketawa gitu. Santai maksudnya apa gitu ya. Saya tuh orangnya gampang ngegas Bapak Ibu sekalian. Saya tuh seneng ngegas. Ngegas mobil, ngegas emosi gitu kan. Saya tuh emosian orangnya. Saya tuh emosian dan resolusi saya tahun 2023 adalah saya menjadi orang yang nggak gampang ngegas. Gak gampang ngegas. Saya tuh paling sebel ngelihat orang yang tanda kutip tidak pintar gitu ya, tidak pintar. Dalam artian seperti ini, kalau saya naik mobil, masuk ke mall, ini pernah diceritain di komsel saya, masuk ke mall, kita udah jelas tuh kalau kita masuk ke mall, ada tanda panahnya gitu. Ini untuk masuk tanda panahnya ke situ gitu ya. Untuk keluar tanda panahnya ke sini. Kadang-kadang, apalagi kemarin ketika bulan Desember, banyak pengunjung kan dari luar kota ya. Ketika masuk ke mall, harusnya tanda panahnya ke situ, mobilnya di depan saya gitu ya. Di depan saya mau keluar gitu. Emosi, ngegas. Saya puas ketika mobil itu mundur, saya yang maju gitu ya. Saya senang banget, puas banget ketika mobil itu mundur karena dia saya dan saya terus maju. Dan saya terus maju masuk ke dalam mall gitu ya. Istri saya kadang-kadang bilang, udahlah gitu ya, ngalah aja lah. Karena saya nggak puas, saya terus gas dan dia terus mundur. Ayo, mungkin dia nggak pernah ke mall ini gitu ya. Mungkin dia orang luar kota, lihat tuh plat nomor luar kota. Itu saya makin marah, makin emosi. Karena apa? Di mana-mana tandanya ke situ ya harus ke situ gitu kan, nggak mungkin di kota lain tandanya ke situ dia balik arah gitu kan. Nggak bisa, saya harus puas, saya harus gas terus sampai dia mundur dan dia menyadari kesalahannya dia. Siapa tahu dia jemaat juga, oh ya baru saya, siapa tahu jemaat gitu ya. Nanti mobil saya dikenalin gawat gitu kan. Nah, saya mau jadi orang yang gak gampang ngegas lagi Bapak Ibu sekalian. Di tahun ini, bisa gak ya kira-kira ya. Saya gak mau terlalu sering ngegas. Saya orang yang gak sempurna. Apalagi ada orang yang nyalip mobil saya gak orang yang gak sempurna. Saya emosian. Dan pada mereka lah dan kepada saya lah dipercayakan Tuhan orang-orang untuk dijagai kehidupannya. Untuk orang-orang seperti saya lah Tuhan mempercayakan tanggung jawab untuk orang-orang lain mengalami kasih Kristus. Tidak ada pemimpin rohani yang sempurna. Yang di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi respect and honor, rasa hormat dan menghormati membuat kita tidak meninggalkan pemimpin yang tidak sempurna itu. Tidak membuat kita ngegibahin pemimpin yang tidak sempurna itu. Mungkin di sini siapa? Anak siaran saya Denis. Koepen itu ya, emosian gitu. Tidak membuat kita melakukan hal seperti itu. Tetapi respect and honor membuat kita bergerak maju, turut membantu pemimpin rohani yang tidak sempurna itu. Karena kita tahu ketika kita bergerak bersama-sama, kita akan melihat kesempurnaan di dalam ketidaksempurnaan yang dia miliki. Kita bisa melihat kesempurnaan di dalam ketidaksempurnaan yang dia tidak miliki. Dia adalah orang yang tidak sempurna, pemimpin rohani adalah orang yang tidak sempurna. Tetapi ketika kita punya konsep yang benar, bagaimana kita menghormati dia, bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita. Kita akan terus maju, kita akan terus support para pemimpin rohani kita. Sehingga dia sempurna di dalam ketidaksempurnaan. Bukannya benar-benar dia tidak sempurna ya, tetapi dia bisa melakukan perbuatan yang ditanggungjawabkan di dalam kehidupan mereka. Zaman dulu ketika saya masih muda, saya sering ikutan conference.
Saya sering ikutan conference yang mengadakan ya gereja-gereja modern ya. Saya sering mengadakan conference. Penyakit anak muda adalah ketika balik dari conference kita berpikir bahwa kita paling pintar. Kita paling tahu semuanya. Om, harusnya gini, harusnya gitu, harusnya gini, harusnya gitu. Tetapi ketika saya bekerja bersama dengan beliau, maksudnya memutuskan hal seperti itu adalah ini ya. Maksudnya tindakannya untuk jemaat seperti itu seperti ini ya. Respect and honor, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya respect and honor, kita tidak pernah mungkin meninggalkan pimpinan rohani kita. Kita akan support dan kita akan maju bersama. Respect and honor akan mengikis kesombongan di dalam kehidupan kita. Respect and honor akan mengikis rasa paling pintar, rasa ego kita di dalam keluarga Kristus di tempat ini. Dan kita akan belajar dari suatu kisah di Alkitab pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita akan buka bersama-sama di Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ke-16. Bilangan pasal 12 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-16. Sebuah ayat yang terkenal sekali untuk kita membahas bagaimana pentingnya kita menghormati seorang pemimpinan rohani. Kita tahu bahwa seorang pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah namanya siapa? Musa. Oke, saya memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian fokus. Musa adalah pribadi yang tidak sempurna, Bapak Ibu sekalian. Musa adalah pribadi yang tidak sempurna. Dia tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan ketika dia membunuh seorang pegawai Mesir pada saat dia tinggal dalam istana Mesir. Dia tidak bertanggung jawab, dia kabur. Dan ketika Yesus Tuhan datang melalui bara yang menyala di hadapan dia banyak alasan sama Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk membebaskan bangsa Israel. Musa adalah orang yang gak pandai bicara, Musa adalah orang yang penakut. Dan dia mengatakan itu pada Tuhan, sehingga Tuhan mengutus Harun untuk menemani Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Dan pada orang yang tidak sempurna itu Tuhan mempercayakan sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang dikatakan sebagai bangsa pilihan Allah untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan ceritanya berlanjut di cerita ini. Bilangan 12 ayat 1 sampai ke-16 saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba pada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku padanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta,
putih seperti salju. Ketika Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatlah bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun pada Musa, Tuhanku, janganlah kiranya timpakan pada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya telah setengah busuk dagingnya. Berserulah Musa pada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidaklah ia mendapatkan malu selama 7 hari, biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hezerot dan berkemah di padang gurun Paran. Ini merupakan sebuah cerita yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ketika Musa, seorang pemimpin Israel, yang kita sudah tahu sama-sama bahwa dia tidak sempurna, ternyata dia berbuat sesuatu yang di hadapan orang Israel merupakan sebuah ketidaksempurnaan lanjutan. Yaitu dia mengambil seorang perempuan Kus menjadi istrinya. Kalau kita tahu perempuan Kus ini adalah mud blood ya, kalau di Harry Potter ya. Darah lumpur, magel, dia bukan darah murni, dia bukan darah campuran, dia darah lumpur. Dia bukan orang Israel. Dia dari luar bangsa Israel. Dan Musa mengambil perempuan itu untuk dinikahinya. Kita tidak mendengar lagi cerita tentang Zipora, istri Musa pada saat itu. Lalu ketika dia mengambil seorang perempuan Kus menjadi istrinya, maka Miriam dan Harun mulai membuat kasakusuk tentang Musa. Kasakusuknya adalah mereka mulai meragukan kenabian dari Musa. Mereka mulai meragukan pilihan Tuhan atas Musa untuk memimpin bangsa Israel. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak sempurna, bagaimana mungkin pemimpin yang menikahi seorang perempuan di luar dari bangsanya merupakan seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pimpinan atas bangsa Israel. Ini orang sangat tidak sempurna. Ini orang sangat tidak sempurna. Tetapi hal itu kemudian kedengaran oleh Tuhan. Kedengaran oleh Tuhan dan Tuhan turun dalam tiang awan dan memanggil mereka bertiga ke dalam kemah pertemuan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa cerita Musa mengambil perempuan Kus untuk menjadi istrinya merupakan sebuah motif lain dari Miriam dan Harun yang sebenarnya sudah lama meragukan kepemimpinan Musa atas Israel. Kelihatannya baik ya, Miriam dan Harun berusaha menegur Musa karena Musa mengambil istri dari bangsa lain masuk ke dalam bangsa Israel sebagai istrinya. Tetapi pada dasarnya memang Miriam sama Harun tidak percaya bahwa Musa diberikan otoritas penuh dari Tuhan. Sampai Tuhan datang sendiri pada kemah pertemuan dan memberikan penghukuman kepada Miriam dan Harun. Dan menyatakan bahwa benar hanya Musa lah yang diberikan otoritas penuh oleh Tuhan. Terkadang kita berpikir bahwa pemimpin rohani yang tidak sempurna ini bisa untuk kita gosipin. Bisa untuk kita tidak patuhi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar apa yang bisa kita pelajari dari kisah Miriam dan Harun terhadap Musa. Yang pertama, kita harus ingat bahwa hamba Tuhan yang diurapi akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Hamba Tuhan yang diurapi akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Kita bisa belajar dari Daud. Bagaimana kehidupan Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul.
Pada suatu saat Saul berhasil untuk memojokkan pasukan Daud. Dan saat itu ketika Saul lengah dan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, Daud berkata seperti ini, orang ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan aku gak punya hak atas nyawa orang ini. Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan yang diurapi, pimpinan rohani yang diurapi akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Penghakiman adalah hak dari Tuhan, bukan manusia. Tuhan yang mengurapi siapa kita mau menjatuhkan. Ketika saya bilang bahwa tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan adalah taat dan tunduk kepada pimpinan rohani. Di saat itu juga kita mengakui bahwa otoritas yang paling besar dalam keluarga Allah adalah Tuhan. Dan ketika kita taat dan patuh sama pimpinan rohani kita, pada saat yang sama juga kita taat dan patuh pada Tuhan. Ya, para pimpinan rohani juga ketika kita sama-sama belajar, kita harus berjaga-jaga atas jiwa, kita harus punya tanggung jawab, kita melakukan pelayanan kita dengan sukacita. Kita harus tahu bahwa semua yang dipimpin oleh kita merupakan tanggung jawab dari Tuhan kepada kita. Dan ketika kita melayani jemaat, kita melayani orang-orang yang kita pimpin, kita sedang melayani Tuhan. Tuhan punya otoritas penuh atas pimpinan rohani dan kita semua yang dipimpin. Siapa kita berpikiran untuk menjelek-jelekan pimpinan rohani kita? Siapa kita pimpinan rohani yang melakukan pelayanan tidak bersukacita atas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita? Yang kedua, Tuhan mendisiplinkan hambanya yang punya motivasi yang tidak benar. Tuhan mendisiplinkan hamba-hambanya yang punya motivasi enggak benar. Kadang-kadang kita capek-capek kasar kusukin pimpinan rohani kita. Tanpa kita tahu bahwa di dalam keluarga Allah, pimpinannya adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri yang berkuasa atas keluarga ini. Tanpa kita sadari bahwa otoritas Allah yang akan mendisiplinkan pimpinan-pimpinan rohani, hamba-hamba Tuhan yang punya motivasi tidak benar di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang ketiga, dosa menghambat pertumbuhan dan perjalanan. Kita percaya bahwa gereja merupakan perjalanan rohani kita. Gereja, keluarga kita dalam gereja Rehoboth merupakan perjalanan rohani kita semua. Dan kita bisa belajar dari apa yang dilakukan Miriam. Ketika Miriam meragukan otoritas yang Tuhan berikan pada pimpinannya pada saat itu. Pada saat itu Miriam terkena kusta. Lalu Musa karena dia merupakan orang yang sangat lembut hatinya, dia minta pengampunan dari Tuhan untuk Miriam. Nah pada saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia kena kusta selama 7 hari. Dan selama 7 hari juga bangsa Israel nggak bisa kemana-mana. Mereka harus menunggu Miriam kembali ke kemah mereka untuk kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Sama seperti kita. Ketika kita meragukan pimpinan rohani kita, mungkin kita akan terhambat dalam pertumbuhan kerohanian kita. Karena apa? Kita sudah terlebih dahulu meragukan otoritas yang Tuhan berikan pada pimpinan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita akan terhambat. Karena apa? Kita nggak trust sama pimpinan rohani kita. Kita nggak percaya sama pimpinan rohani kita. Dan ketika pertumbuhan rohani saudara sekalian terhambat, maka perjalanan kita sebagai gereja pun akan terhambat. Saya senang dengan slogan dari CORE pada saat diluncurkan, yaitu bertumbuh bersama. Karena kita sebagai gereja, kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Kita sebagai gereja menjadi besar secara iman bersama-sama. Kita melakukan perjalanan iman kita bersama-sama. Dan dosa menghambat pertumbuhan dan
perjalanan. Seperti apa yang Miriam lakukan dengan orang Israel. Yang keempat, setelah yang pertama adalah hamba Tuhan yang diurapi mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Tuhan mendisiplinkan hambanya yang punya motivasi tidak benar. Tuhan dosa menghambat pertumbuhan dan perjalanan. Yang keempat, melakukan kesalahan, minta ampun karena Tuhan adalah setia dan adil. Apa yang saudara pikirkan, saya tidak pernah tahu. Apa yang saudara rasakan terhadap pimpinan rohani tempat ini, saya tidak pernah tahu. Tetapi yang pasti adalah kita punya Tuhan yang setia dan adil. Di dalam kisah Miriam dan Harun, pada saat melihat Miriam menderita kusta karena keraguan-raguannya atas otoritas yang Tuhan berikan pada Musa, Harun minta ampun. Harun minta ampun sama Tuhan, sehingga dia diloloskan dari sakit kusta seperti Miriam. Kita harus lihat bahwa hal ini merupakan contoh yang baik bagi kita semua. Bagaimana pandangan kita terhadap pimpinan rohani kita, bagaimana kita meragukan otoritas Tuhan di atas pimpinan rohani kita, merupakan sebuah hal yang harus kita mintai ampun di hadapan Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang setia dan adil. Ketika kita minta ampun, ketika kita minta bertobat atas dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Begitu penting Bapak Ibu sekalian, respect dan honor ada di dalam gereja Tuhan. Karena ketika kita punya kasih, kita bisa melihat semua orang, sesama jemaat tempat ini. Kita bisa melihat pimpinan rohani kita sebagai orang-orang yang diberikan tanggung jawab dan otoritas dari Tuhan. Respect dan honor tidak hanya bicara tentang bagaimana ketika saudara-saudara melihat pimpinan rohani saudara-saudara. Bagaimana saudara semua bertemu dengan pimpinan rohani saudara-saudara. Tetapi respect dan honor bicara bagaimana sikap kita untuk terus mendukung pimpinan rohani kita. Berjalan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Dan kita bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan tidak berhenti di tempat ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita mau punya paradigma yang baru tentang pimpinan rohani kita. Pimpinan rohani bukanlah orang yang harus kita takuti, serami, tapi pimpinan rohani adalah orang yang harus kita taati dan patuhi. Kita tidak takut karena terpaksa, tapi kita dengan kesadaran sendiri, dengan kasih dari Tuhan, kita bisa melihat mereka sebagai orang-orang yang diberikan tanggung jawab penuh dari Tuhan untuk memimpin kehidupan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh belajar sesuatu yang baru Tuhan. Bagaimana kami bisa melihat Tuhan pimpinan rohani kami Tuhan bukan hanya sebagai pribadi yang harus kami takuti, tapi kami bisa patuhi, taati dan hormati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pimpinan rohani di tempat ini Tuhan, dari gembala sidang, pastoral team Tuhan, ketua sel Tuhan, ketua komisi Tuhan. Kami mengucap syukur atas hati mereka, atas waktu mereka yang mereka curahkan, pikiran mereka yang mereka curahkan untuk memikirkan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami rindu Tuhan melalui penghormatan, respect dan honor kami Tuhan. Kami boleh Tuhan mendukung pelayanan mereka, bertumbuh bersama Tuhan, bergerak bersama Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang setia dan adil, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang sangat mengerti kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan kehidupan kami ke depan Tuhan kami bisa berjalan bersama-sama sebagai keluarga besar di Gereja Rehoboth. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dan seperti tadi kita dengar bahwa bulan ini khotbah atau firman Tuhan disampaikan bertemakan keluarga ya. Lewat bulan ini kita akan merasakan bagaimana keluarga besar Gereja Rehoboth
makin kuat, makin bersatu, makin berkembang, dan makin banyak mengalami kuasa Tuhan, kemuliaan Allah dalam kehidupan gereja Tuhan dan juga dalam kehidupan keluarga kami, keluarga kita masing-masing. Ya, puji Tuhan saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya umumkan pada hari ini, yaitu pertama, minggu depan ada doa pengerja. Minggu depan setelah KU2 seperti ini ada doa pengerja. Ya, dimulai 11:30. Kedua, saudara, kata kasasi untuk yang akan dibaptis, ya, dan untuk ada yang mau rencana menikah dan mau diberkati dalam gedung gereja, di gereja, itu perlu memperhatikan hal ini. Ada kata kasasi untuk baptisan, itu dimulai tanggal 21 Januari. 21 Januari itu hari Sabtu di ruang rapat, ruang meeting. Ruang meeting itu ada di belakang dari basement. Ada satu ruangan dipersiapkan untuk pertemuan-pertemuan. Di situ jam 2 siang. Hari Sabtu dimulai tanggal 21. Dan saudara yang belum daftar, saudara bisa daftar di Ibu Hana. Ibu Hana di kantor. Ya. Barang siapa dari saudara-saudara yang mungkin karena repot belum sempat mendaftar, tapi ada saudara yang saya mau datang dan mau dengar. Apa sih sebenarnya yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan katekisasi, yaitu pelajaran-pelajaran dasar dari kekristenan. Saudara bisa datang. Meskipun saudara belum daftar, saudara bisa datang untuk mendengar keterangan-keterangan tentang fondasi dari kekristenan kita, ya. Jadi tiap hari Sabtu mulai tanggal 21 bulan Januari, bulan ini. Selanjutnya saudara, beberapa kali kita sudah 2 minggu ini ya, kita baca di screen bahwa saudara yang mau bersaksi, karena bulan Januari, biasanya bulan Januari itu bulan kesaksian, dan kesaksiannya itu dilakukan pada saat kita berbakti. Jadi siapa yang mau bersaksi maju ke depan dan bersaksi paling banyak 2 menit atau 3 menit, tentu dipersiapkan dulu. Setelah itu bersaksi, dan jadi baik di kebaktian umum 1, baik di kebaktian umum 2, juga di kebaktian kaum wanita, di kebaktian kaum pria. Bulan ini adalah bulan kesaksian. Saudara bisa menyampaikan kesaksian. Dan mulai tahun lalu, kesaksian-kesaksian itu supaya lebih teratur, saudara lebih mempersiapkan diri, kesaksian itu akan direkam. Dan untuk direkam, saudara bisa berhubungan dengan saudara Daniel Gatot, ya, Ketua Sermin, Komisaris Service Ministry, untuk merekam kesaksian saudara dan akan disiarkan di screen. Bagi saudara yang sibuk bekerja, pulang kantor terlalu malam dan tidak bisa ada kesempatan untuk direkam kesaksian saudara, saudara bisa merekam sendiri di rumah, di HP saudara, di gadget saudara, dan hasil rekaman itu saudara bisa serahkan kepada saudara Daniel Gatot untuk ditampilkan di screen. Jadi mungkin kalau di rumah saudara lebih tenang ya, ngerekam diri sendiri, ngomong. Jadi setelah itu saudara bisa menyerahkan rekaman itu di service ministry untuk ditampilkan di screen. Dan yang terakhir saudara, kami mengumumkan bahwa saya dengan Ibu Gembala minggu depan dan
minggu depannya lagi, 2 minggu, kami cuti ya. Kami tidak berbakti bersama-sama dengan saudara, karena pada saat itu kami ada di Australia, mengunjungi Nino dan Celia. Ya, karena kami sudah tidak berjumpa itu sekitar 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Oleh sebab selain pandemi, biasanya kan kalau tahun ini mereka ke sini, ke Indo, tahun depan kita ke Australia, begitu gantian. Nah karena kita tahu pandemi jadi tidak bisa datang ke Indonesia dan kami tidak bisa pergi ke sana. Sebab itu kami akan ke sana, ke Aussie, besok ya, besok kami akan berangkat. Dan 2 minggu, yaitu tanggal 15 dan tanggal 22, kami berdua tidak bersama-sama dengan saudara. Kami mohon saudara-saudara bantu dalam doa, sehingga perjalanan kami pergi dan pulang di sana, selama di sana, Tuhan jaga, hindarkan dari mara bahaya, kami dapat kembali ke Indo dengan selamat dengan berkat Tuhan. Juga tolong doakan pelayanan kami berdua juga di sana, ya di Sydney sana, supaya kami juga boleh menjadi berkat untuk jemaat di sana. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Engkau sudah memimpin dari awalnya selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi keluarga besar Gereja Rehoboth. Jadi keluarga yang sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan, bertumbuh, makin banyak mengalami kuasa Allah, kemuliaan Allah dalam kehidupan keluarga kami masing-masing dan keluarga besar Gereja Rehoboth. Mari Tuhan, Engkau sediakan tolong kami semua, supaya melalui firman Tuhan yang disampaikan dalam bulan ini, itu boleh membawa kami semua makin mengerti apa yang kami harus lakukan dalam hidup kami sebagai keluarga Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk katekisasi yang akan diadakan tanggal 21, yang akan datang dimulai tanggal 21, Engkau sediakan tolong. Baik saudara kami yang sudah mendaftar, baik saudara kami yang belum mendaftar tapi ingin mendengarkan. Mari Tuhan tolong semua Tuhan, sehingga setelah menerima sakramen baptisan air, mereka belum menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, anggota gereja yang setia, dan melalui hidupnya mereka juga mau melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kesaksian-kesaksian yang baik sudah direkam, baik akan direkam, semuanya Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, berdoa untuk perjalanan kami berdua ke Sydney, mari Tuhan, dan selama di sana, baik perjalanan udara, perjalanan darat, dimanapun kami berada, Tuhan lindungi dari mara bahaya, kecelakaan, kami boleh Tuhan pergi dan pulang dengan berkat Tuhan. Kami berdoa supaya dalam pelayanan kami di sana juga kami boleh diurapi dengan kuasa Allah dan menjadi berkat bagi jemaat di sana. Kami berdoa Tuhan supaya kami boleh menikmati masa cuti ini dengan sukacita dari Tuhan, dengan tubuh yang sehat dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari ini dan mendengar firman Tuhan pada mengikuti ibadah ini pada hari ini. Berkati dengan berkat-Mu jasmani dan berkat rohani. Tuhan sertai hidup kami semua, keluarga kami, melewati tahun ini dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pemerintah yang mengatasi resesi ekonomi yang terjadi secara global.
Tuhan tolong supaya bangsa kami, bangsa Indonesia boleh melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan beri hikmat dari surga untuk pemerintah kami, terutama yang mengatasi tentang ekonomi di negara kami. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan tolong kami semua, kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, dan memberikan persembahan syukur. Karena Tuhan sudah menolong memberkati kami pada tahun yang lalu. Kami akan memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru, kami percaya Engkau akan menyertai kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah dan kuliah anak-anak kami semua. Supaya mereka boleh, kami semua, tiap keluarga boleh merasakan pimpinan dan penyertaan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bersekutu bersama di sini. Rekaman ibadah hari ini dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Bulan Januari kita akan membahas mengenai nilai-nilai keluarga Allah. Hadirilah ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah on-site maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Saudara, mari kita mulai awal tahun ini dengan berserah penuh kepada Allah. Bawa diri ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kerohanian agar kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita itu harus berjalan dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Ya, itu adalah kewajiban dan tugas kita. Orang-orang di kantor, teman-teman kita tahu benar kita Kristen dan bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip kekristenan dalam hidup kita. Tapi sudahkah mereka mendengar kabar baik? Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth.
Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.